Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ardi Sanwidi. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang diagonalisasi ortogonal atau perubahan basis pada matriks ortogonal. Nah, yang pertama adalah masalah vektor eigen ortonormal. Nah, diketahui suatu matriks A pada matriks bujur sangkar n kali n atau matriks bujur sangkar berordo n kali n, adakah suatu basis ortonormal di ruang Rn atau vektor n dengan hasil kali dalam Euklidan yang terdiri dari vektor eigen A. Kemudian yang kedua ada masalah diagonalisasi ortogonal atau bentuk matriks. Nah, diketahui suatu matriks A pada ordo n kali n, adakah suatu matriks ortogonal B sedemikian sehingga matriks B inverse dikalikan dengan matriks A dikali B sama dengan B transpose dikali A dikali B, adakah suatu matriks diagonal? Atau di sini perubahan matriks ya, perubahan bentuk matriksnya sama kayak materi pada video saya sebelumnya tentang diagonalisasi. Nah, jika ada matriks A dengan kondisi seperti itu, maksudnya ada matriks A dengan kondisi dia dicari nilai eigen, vektor eigen, kemudian dicari basis ortonormalnya, kemudian ketemu suatu matriks baru, kemudian ditransposkan, maka akan muncul suatu diagonal atau muncul suatu matriks diagonal. Maka A disebut dapat didiagonalkan secara ortogonal dan B disebut mendiagonalkan A secara ortogonal. Ini hampir sama dengan diagonalisasi ya. Nah, dari dua masalah ini kita lihat suatu definisi, yaitu suatu matriks A berordo n kali n dikatakan dapat didiagonalkan jika ada suatu matriks B yang dapat dibalik. Dapat dibalik itu artinya inverse ya. Sedemikian sehingga B inverse kali A kali B adalah suatu matriks diagonal. Matriks B dikatakan mendiagonalkan A. Ini definisinya sama dengan diagonalisasi yang video saya sebelumnya ya. Nah, kemudian dari definisi yang tadi menunjukkan bahwa masalah vektor eigen ortogonal dan masalah diagonalisasi ortonormal adalah setara. Dengan kesimpulan berapa? Yang pertama, satu, matriks manakah yang dapat didiagonalisasikan secara ortogonal? Artinya kita mencari matriks basis matriks dari suatu matriks A misalkan. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mencari suatu matriks ortogonal dengan melakukan diagonalisasi. Nah, setelah dicari matriks A tersebut tadi, apakah terbentuk suatu basis-basis ortonormal atau basis-basis ortogonal, apakah ada suatu matriks yang dapat didiagonalisasikan? Nah, sehubungan dengan pertanyaan pertama, matriks manakah yang dapat didiagonalisasikan secara ortogonal, kita perhatikan bahwa tidak ada peluang untuk mendiagonalkan suatu matriks kecuali dia simetri. Simetri itu A transpos sama dengan A. Dia ditranspozkan berapapun maka nilainya sama. Di matriks transpos ini ya. Untuk melihat materi tentang matriks transpos bisa lihat-lihat materi-materi sebelumnya tentang matriks. Nah, untuk melihat hal tersebut, anggap bahwa B transpos kali A kali B itu sama dengan D. D di sini adalah matriks diagonal ini ya. Ini adalah diagonal. Artinya matriks diagonal itu kan nilainya bisa berupa lambda 1 0 0, lambda 2 bukan lambda 2, tapi ini adalah 0 lambda 1
0, 0, 0, lambda. Nah, ini adalah matriks diagonal. Selanjutnya, di mana B adalah suatu matriks ortogonal dan D adalah suatu matriks diagonal. Karena B ortogonal, nah ini adalah matriks ortogonal di mana B kali B transpos itu sama dengan B transpos kali B sama dengan identitas, sehingga B transpos kali A kali B itu sama dengan diagonal atau matriks diagonal, dan dapat ditulis sebagai ini kan tadi yang kita ketahui ya, ini apakah dia sama dengan ini. Nah, artinya kemudian matriks ortogonal itu kan B dikali dengan B transpos sama dengan B kali ini. Kita lihat dari sini kan ini sama aja. Apakah dia dikali dengan matriks diagonal atau matriks ortogonal, dia akan berubah menjadi matriks A tersebut. Kemudian di sini kita memisahkan B transpos dengan B transpos sama dengan B kali D kali B transpos. Nah, ingat tadi bahwa B kali B transpos itu adalah identitas, ini juga identitas kali identitas dikalikan dengan A, maka dia adalah matriks A. Selanjutnya, karena D tadi merupakan matriks diagonal, maka D itu matriks diagonal sama dengan matriks diagonal kalau ditranspuskan kan sama aja kan. Misalkan ini 1, 1, 1, ini 0, kalau ditranspuskan kan hasilnya sama aja. Mau dibolak-balik kayak apa kan ini hasilnya sama aja tuh. Maka dia tetap matriks diagonal. Nah, jadi mentranspos kedua ruas dari A sama dengan matriks B dikali diagonal kali matriks B transpos menghasilkan. Nah, kemudian keduanya kita transpos, keduanya ini kita transpos, kemudian A transposnya tetap. Sekarang kita lihat pada ini kali B transpos kan B transpos ya. Nah, ini ingat bahwa A B transpos itu kan sama dengan B transpos dikali dengan A transpos. Mungkin bisa dibuka kembali materinya tentang matriks, tentang transpos matriks. Akhirnya kan ini maka dibalik dia ya. Kemudian B transpos kali B transpos, misalkan ini saya tulis B dikali D B transpos yang ditranspuskan, maka hasilnya akan kebalik seperti ini. Dia menjadi B ini dikali ya, transpos yang ditranspuskan ini sebagai A, kemudian D dikali dengan B, B nya B dikali dengan D ditranspos ini ya menjadi B. Ini pun kemudian dibalik lagi menjadi ini D transpos B transpos. Ingat materi transpos ya. Nah, maka A transpos itu sama dengan B dikali D dikali B. Ini lihat. Maka A transpos sama dengan B dikali D dikali B transpos. Nah, ini kan sama aja A toh. Artinya ini dia kembali lagi nilainya ke sini. Maka dia simetri ya kan. Matriksnya simetri. Kalau dia nilainya tidak menjadi atau nilainya berubah dari ini, maka dia tidak simetri. Itu untuk mencari simetrinya, apakah itu simetri atau tidak. Selanjutnya, dari beberapa definisi yang tadi dan beberapa teori-teori yang tadi, kita menemukan dua teorema. Teorema yang pertama yaitu jika ada suatu matriks berordo n kali n, maka pernyataan berikut ini ekuivalen. Artinya sama ya.
A dapat didiagonalisasikan secara ortogonal, kita sudah membuktikan simetrinya tadi. Kemudian A mempunyai suatu himpunan vektor eigen yang ortonormal ya. Kemudian A simetris. Dari beberapa penjelasan yang tadi kan sudah kita buktikan semua teoremanya kan, bahwa A dapat didiagonalisasikan, A mempunyai suatu himpunan dan vektor eigen yang ortonormal, kemudian A juga simetris. Nah, teorema yang kedua, jika A adalah suatu matriks yang simetris, maka nilai eigen dari A semua bilangan real. Nilai eigen ya semua bilangan real. Kemudian vektor-vektor eigen dari ruang eigen yang berbeda ortogonal. Nah, ini vektor-vektor eigen dari ruang eigen yang berbeda ortogonal. Nah, selanjutnya kedua teorema tersebut menunjukkan bahwa setiap matriks simetri pada kenyataannya dapat didiagonalkan secara ortogonal. Ini kata kuncinya adalah matriks simetri dapat didiagonalkan secara ortogonal. Nah, pada teorema ini dan untuk sisa bagiannya, ortogonal akan berarti ortogonal berkenaan dengan hasil kali dalam Euklidan. Nah, berkenaan dengan hasil kali dalam Euklidan ini vektor di ruang Rn ya, vektor di ruang Rn. Oke, kita langsung saja ke contoh. Jika A adalah matriks bujur sangkar dengan ordo 3 kali 3 dan T adalah matriks basis ortogonal dari A, apakah matriks A dapat didiagonalisasikan secara ortogonal oleh matriks T? Matriks A-nya itu adalah ini dengan anggota 4, 2, 2, 2, 4, 2, 2, 2, 4. Dia simetris, dia berupa matriks diagonal. Maka kalau A sama dengan A transpos kan ini. Oke, selanjutnya solusi, kita tentukan dulu matriks T dengan mencari basis ortonormalnya. Pada video saya sebelumnya, contoh ini kan kita sudah hitung basis atau nilai dari vektor kolom basis ortonormalnya, dan hasilnya adalah ini M1 sama dengan vektor kolom, M2 sama dengan vektor kolom ini, dan M3 berupa vektor kolom ini. Mungkin teman-teman bisa dilihat video saya yang sebelumnya untuk menghitung matriks ini sehingga didapat vektor-vektor baru di basis ortonormalnya. Selanjutnya, nah dari vektor M itu kita memperoleh matriks ini tadi adalah vektor kolom dari M1, ini adalah vektor kolom dari M2, dan ini adalah vektor kolom dari M3. Nah, kemudian terbentuklah suatu matriks ortonormal dari basis-basis ortonormal di matriks A. Kemudian kita cari matriks A apakah dapat didiagonalisasikan secara ortogonal oleh matriks T dengan mencari T transpos kali AT, apakah nanti dia sama dengan matriks diagonal. Maka yang kita cari dulu adalah T kali T transposnya. Ini adalah matriks T, ini adalah matriks T, kemudian kita transposkan, kan tinggal dibalik ya, materi transpos. Ingin teman-teman dilihat lagi, tinggal dibalik, maka menghasilkan matriks T transpos. Selanjutnya kita cari T transpos dikali dengan A. Ini adalah matriks T transposnya tadi, dan ini adalah matriks A. Nah, ini kenapa saya coret-coret, ini sebelumnya sudah saya hitung. Sekarang kita kalikan baris dengan kolom kan ya, negatif setengah kali 4 ada negatif 4 per akar 2, sorry ini tadi 1 per akar 2 ya,
negatif 1 per akar 2 kali 4 adalah negatif 4 per akar 2. 1 per akar 2 dikalikan dengan 2 menghasilkan positif 2 per akar 2. 0 dikalikan 2 adalah 0 dan seterusnya, perkalian matriks, ingat. Nah, menghasilkan matriks ini. Matriks ini kan tinggal kita coret-coret. 4 dengan negatif 4 per akar 6, ini positif 4 akar 6 bisa kita coret. Ini dengan ini juga bisa kita coret. Ini dengan ini juga bisa kita coret. Maka menghasilkan negatif 4 per akar 2 ditambah 2 per akar 2 menghasilkan negatif 2 per akar 2. Kemudian kita lihat yang ini, negatif 2 per akar 2 ditambah dengan 4 per akar 2 nilainya adalah positif 2 per akar 2. Ini tadi dicoret hasilnya tinggal 0. Kemudian yang kedua hasilnya tinggal negatif 2 per akar 6. Untuk baris 2 kolom 2 hasilnya kan tinggal negatif 2 per akar 6. Kemudian kita lihat yang ini, baris 2 kolom 3, negatif 2 per akar 6 ditambah negatif 2 per akar 6 kan negatif 4 per akar 6 ditambah 8 per akar 6 menjadi positif 4 per akar 6 dan seterusnya sampai pada baris yang ketiga. Ini menghasilkan, ini adalah matriks T transpos dikalikan dengan matriks A. Tinggal kita mencari matriks transpos ini dikalikan dengan matriks T. Matriks T yang tidak ditransposkan ya. Nah, ini kita ketemu, ini adalah yang tadi matriks T dikali T transpos dikali A dikalikan ini adalah matriks T. Nah, ini sudah saya coret-coret. Sekarang kita lihat ini negatif 2 per akar 2 dikalikan negatif setengah menghasilkan negatif 1 per akar 2 menghasilkan 1 ya kan. Kemudian negatif 2 per akar 2 dikalikan 1 per akar 2 menghasilkan 1 juga kan. 2 per akar 2 dikalikan dengan 1 per akar 2 sama dengan 2 per akar 2 kali 2 ya kan, sama dengan 2 per 2 sama dengan 1 dan seterusnya. 0 kali 0 juga 0. Selanjutnya ini bisa kita coret 2 per akar ini 12 ya, 2 per akar 12 dikurangi 1 per 3. 2 per akar 12 itu kan kalau kita sederhanakan kan menjadi 2 per 2 per akar 4 kali 3 kan sama dengan 2 per 2 akar 3 atau sama dengan 1 per akar 3. Maka ini bisa kita coret ya, ini dengan ini bisa kita coret. Kemudian ini dengan ini bisa kita coret. Ini tadi sama 2 per akar 12 hasilnya adalah 1 per akar 3 kita coret. Ini kan bisa kita coret, ini ditambahkan dengan ini kemudian ditambahkan dengan ini kan hasilnya 0, hilang sama. Kemudian 2 akar 6 ini bisa kita coret juga. Kemudian ini dikurangin ini ditambah ini kan hasilnya 0 juga. Kemudian ini adalah hasilnya 8 kan ya. Maka kita ketemu ini bukan 2 tapi ini adalah 8. Nah, maka kita ketemu matriks adalah matriks T dikali T transpos dikali dengan matriks A kali T. Dia membentuk suatu matriks diagonal. Ini adalah diagonalnya. Nah, matriks diagonal itu adalah matriks di mana diagonalnya bernilai selain 0 dan matriks dan diagonal atas dan atau segitiga atas dan segitiga bawahnya itu bernilai 0. Jadi matriks A, kesimpulannya jadi matriks A dapat didiagonalisasikan
secara ortogonal oleh matriks T. Ini adalah kesimpulannya. Jadi matriks A tadi dapat didiagonalisasikan secara ortogonal oleh matriks T. Kan kita mencari yang pertama dulu tadi adalah nilai eigen atau lambda dari matriks A. Ini dari matriks A. Setelah kita mencari nilai lambda, kita ketemu yang namanya vektor atau vektor eigennya. Nah, setelah kita mencari vektor eigennya, kemudian kita mencari ortonormalnya, basisnya ya, basis ortonormalnya. Setelah kita basis ortonormal, apakah dia dapat didiagonalisasikan secara secara ortogonal dari basis ortonormalnya. Maka contoh ini memberikan kesimpulan bahwa matriks A dapat didiagonalisasikan secara ortogonal oleh matriks T. Mungkin itu penjelasan saya tentang diagonalisasi basis ortogonal atau perubahan matriks pada ortogonal. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.